ASMR. Selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi bersama gue guys, Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer, dan kali ini ngundang seseorang yang spesial yang gue nggak terlalu tahu hidupnya dia sih, karena kita berdua jarang ngobrol, dan kali ini kita bakal ngobrol tentang apaan aja. Tentang perjalanan karirnya dia, gimana sih sampai sekarang menjadi seorang fotografer, dan memang sebelumnya tuh dia punya karir yang cukup keren banget untuk seseorang dengan tingkat pendidikan yang sebenarnya nggak terlalu tinggi tapi punya jabatan yang keren banget. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi ya. Kita panggil aja seorang yang pastinya bakal mirip banget sama gua, abang kandung gua sendiri. Kita lihat guys bentuknya seperti apa, mirip banget deh. Kita panggil ya. Mas Adi, silakan Mas Adi masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama orang tua katanya suruh cium tangan. Iya. Enggak. Oke guys, mirip banget nggak guys? Coba di. Nah, oh senyumnya aja mirip ya. Ya jadi kita kebetulan anak kandung kok guys. Ada aktenya, ada akte kelahirannya, ada bukti foto-fotonya juga. Oh iya, saudara kandung gitu maksudnya. Jadi kita adalah anak pertama dan saya anak kedua, dan adik saya dia lagi kerja di sana ngurus anak juga. Kok jadi ngomongin keluarga ini podcast apa sih? Oke Mas Adi, kalau gua kan sih udah tahu nama lo, cuman teman-teman PKL di sini kan taunya Adi. Teman, nama lengkapnya siapa nih? Nama lengkap gua tuh Adiansa Rahman. Kalau dulu biasa dikenal Di, karena panggilannya akhiran Adi ya Di, terus biar gampang diingat sama orang Di. D-nya tuh apa spellnya? DEE, Delta Eko Eko. Oh, dari DEE. Kayak nama penulis ya? Ada juga kalau di bahasa Thailand artinya bagus. Oh, ada bahasa Thailand artinya bagus. Ya. Oh. Jadi waktu di Thailand lumayan. Jadi mungkin itu Gampang nama panggungnya muncul pas lagi kerja di Thailand? Enggak, sebelumnya udah. Dulu sempat pakai Adi, tapi susah. Ada yang nyebut Edi. Oh, Edi. Edai. Iya, jadi yaudah stay with dia aja. Tuh guys, karena dia kerjanya tuh banyak di luar negeri. Jadi orang luar mungkin kesulitan untuk nyebut kata Adi ya. Iya. Jadi ada yang Eda ya. Iya. Akhirnya dibikin nickname Di gitu ya, Di. gampang. Oke, itu kan nama tuh udah kelar. Kalau profesinya yang sekarang nih? Sekarang full time freelance fotografer, video kadang-kadang kalau diperlukan. Oke. Sama ayah dari 3 anak dengan 1 istri. Oke. Oke, profesinya profesional fotografer wedding deh ya. Mostly wedding ya. Ya, topinya aja tuh udah salah satu workshop yang keren banget tuh guys. Itu workshop yang harganya berbayar berapa Mas dulu? Waktu itu 5 juta. Tuh, workshopnya aja 5 juta guys. Jadi buat teman-teman PKL di sini, pastinya ilmu-ilmunya ya minimal harganya ratusan ribu ke atas tuh kalian bisa rasakan lah, karena Mas Adi ini aja ikut workshop harga 5 juta loh, demi untuk ningkatin skill foto videonya. Kalau gua kerja barengan sama orang yang bikin workshop itu. Jadi gue bisa curi-curi ilmu tuh, karena gue kerja bareng sama beliau-beliau di The Uppermost. Nama workshopnya itu Stay Crown Workshop ya. Mas Adi angkatan berapa? Angkatan 13. Angkatan 13 guys. Jadi satu angkatan berapa orang? Kemarin tuh berapa ya? 12 apa 16? 16 bahkan ada 4 grup sih kalau. Tuh, satu angkatan ada sekitar 16 orang yang bayar 5 juta buat nyari ilmu jadi dari The Uppermost. Yang insya Allah besok salah satunya akan hadir di sini, jadi teman-teman harusnya cukup senang, cukup bangga karena bisa belajar langsung, dengerin cerita langsung sama suhu-suhu The Uppermost. Dan ini kita ngobrol sama Mas Adi dulu nih. Kalau tadi kan Mas Adi wedding photographer. Ya. Nah, emang kalau sebelumnya tuh Mas Adi bisa moto mulai dari kapan? Kalau bisa moto semenjak punya kamera waktu kerja di luar negeri ya. Dulu gue kerja di resort. Jadi punya resortnya namanya Club Med. Itu Club Mediterranean. Dulu kantornya tuh di Gajah Mada. Sekarang pindah di Sudirman kalau nggak salah. Oh, udah lama. Masih ada kantor di Jakartanya? Kayaknya udah nggak ada, udah ke Singapura kalau itu. Oh. Jadi apply-nya online. Iya, punya kamera pocket. Dulu kalau nggak salah apa ya, Lumix. Lumix itu masih ada kamera di laci? Masih ya? Masih. Warisan. Ya itu, jadi fotonya masih pakai auto.
ya buat jalan-jalan doang, foto-foto lagi di mana, landscape sih kebanyakan. Kalau untuk potret segala macem belum belajar atau belum tertarik, lebih tertariknya sama jalan-jalan. Mungkin sudah ada apa ya, biasa ngelihat momen kayak street photography yang gua pikir itu keren, ya gua foto, gua abadikan. Ada contoh yang paling ingat banget tuh di Jepang, lagi apa ya, bukan petani sih, dia lagi narik kerbau gitu, pas banget di tengah-tengah, dan itu gue rasa momen yang menarik ya. Oke, itu kan belajar fotonya, berarti pas udah kerja tuh ya? Sambil kerja, jadi pas fotonya pas sambil jalan-jalan aja. Iya, karena kebetulan kerjanya di luar, jadi sayang nih nggak diabadikan, beli kamera gitu ya? Kamera yang bagus, Nikon D60, itu lagi di Jepang, harganya murah banget. Berapa waktu itu? Kalau nggak salah di Indonesia 3 hampir 4, di sana gue beli 3 juta. Tapi karena di Jepang itu kalau barang baru ada promonya, kalau nggak salah nggak sampai 3 juta, 2,5 gitu. Oh, 2,5, murah bener ya? Murah banget. Lumayan ya. Oke, tapi kan itu cerita jadi fotografer. Itu dulu loh. Itu dulu ya. 2006, 2007. Oh iya, berarti harganya jauh lebih murah sekarang ya kalau dibandingin kurs sekarang ya. Betul. Iya. Nah itu kan ketika jadi fotografer. Nah sebelumnya nih Mas Adi juga, mungkin teman-teman sini sih udah pada denger nih cerita perjalanan hidup Mas Adi nih, udah gue ceritain. Mohon maaf nggak pakai izin, tapi bodo amat. Tapi paling nggak mereka sudah tahu. Nah supaya benar bahwa yang gue ceritakan itu benar ke mereka, Mas Adi bisa cerita nggak, dulu kita tuh waktu tahun 98 kan Papa kena PHK ya? Ya, salah satunya itu. Ya, mulai 98 berarti. Iya, kan kita Mas Adi waktu itu lagi kuliah ya? 98 masih kelas terakhir. Oh iya. Oke, iya benar. Oke, so 98 balik itu ada reformasi kan ya. Itu ini belum pada lahir nih. Iya. Belum dibuat juga nih. Mereka lahir 2005. Iya, banyak kan 2005. Oke, ayah kami kena efek dari bukan pandemi, apa tuh namanya? Krisis moneter tahun 98, dan beliau tidak bekerja lagi, sementara kami anak-anaknya masih sekolah. Gue masih SMA, terus lulus SMA tahun 99, itu ada pilihan masuk UI, sebelumnya ujian STAN. Ujian STAN itu sekolah tinggi akademi akuntansi. Sekolah tinggi akuntansi negara. Tuh. Jadi itu kampus negeri deh itu ya. Nah itu qadarullah cuma beda 1 poin nggak lulus. Mungkin kalau gue jadi akuntan nggak kayak gini gitu ya. Nggak tahu, beda cerita lagi. Oke, pilihannya masuk sastra UI, sastra Jepang atau sastra Prancis. Gue pilih ke Prancis karena waktu Jepang tanya-tanya, oh nanti belajar hiragana, katakana, dan ribet lah ya. Jadi udahlah belajar bahasa Prancis aja. Nah dari situ belajar, sempet break karena itu nggak bisa bayar SPP. Jadi anak udah 3 waktu itu, Indira udah lahir kan ya? Udah. Iya. Jadi kita sudah bertiga guys. Adik gue waktu itu mungkin umur sekitar 4 tahun lah ya. Jadi di situ sempat dibantu sama nenek kami untuk biar bahasa Prancisnya nggak hilang. Terusnya apa tuh, kursus-kursus bahasa Prancis untuk jaga itu. Nah terus senior di kampus tuh nawarin, lo mau ikut PKL di Bali. Wah, ke Bali dari kecil tuh kalau dengar Bali pengen banget kan. Pengen ya. Terus yaudah ikutlah PKL pertama kali ke Bali. Itu PKL namanya? Ya, istilah PKL ya, mungkin lebih gampangnya. Oke. Kalau dulu apa sih? Magang. Iya magang, tapi juga bukan magang. Apa istilahnya ya? Lupa, tadi kalau udah ingat ya. Kalau sekarang KKN ya? Bukan, jadi apa sih? Part-timer, itu dia. Part-time. Nah, part-time dulu tuh masih 600.000. Dibayarnya? Sebulan. Itu dibayar ya? Oh, dibayarnya 600.000 sebulan? Iya, kalau nggak salah 600.000 sebulan. Itu udah Club Med kan? Itu Club Med, ya itu di Bali. Adanya di Nusa Dua, kemarin juga Faisal sempat ke sana. Oh, itu tempat yang gua kemarin kerja sebelahnya itu emang Nusa Dua yang langsung situ pertama kali tuh ya? Iya, itu pertama kali. Itu berkesan banget karena ya akhirnya bisa punya pengalaman kerja, naik pesawat, alhamdulillah Garuda. Oh, itu baru pertama kali juga nih? Sama kayak naik pesawat. Oke. Ke Bali pertama kali kerja. Nah, ketemu banyak bule. Lucunya
kita kan dulu di Indonesia, bukan kita ya, sampai sekarang pun banyak film kita tonton kan film Amerika. Itu kan aksennya American language ya, American English, bukan Inggris yang lain. Kalau British beda lagi. Nah, ketemu bulenya banyak orang Australia. Yang pengucapannya beda lagi. Ya udah, jadi kadang ada anak kecil bilang, I want a piece of paper. Paper kan kertas ya. Enggak, dia bilang I want paper. Paper apa ya? Bukannya kertas, gua ambilin kertas. Ternyata bukan, merica. Oh, iya. Paper. Mirip ya. Paper. Oke, paper. Papernya paper. Kita paper ya. kertas, Paper. Kertas bahasa Inggris kan Amerika kan paper. Dia paper. Paper. Kertas kali ya. Oh ya udah, gua ambilin kertas. Bukan. Gua mau makan pakai paper. Oke, merica. Jadi salahnya di situ. Oke. Itu pun udah ngerti bahasa Inggris ya, udah kuliah Perancis aja masih. Iya kan, sempat khusus bahasa Inggris juga. Ya salah satu andalan di sekolah cuma nilai bahasa Inggris doang, yang lain matematika tuh bahasa Inggris doang ya. Ya maksud gua adalah Mas Adi kan udah kuliah Perancis, kursus bahasa Inggris, tapi ketika ketemu sama native aja masih ada miskom. Apalagi teman-teman ini nih yang bahasa Inggrisnya masih kebanyakan bahasa Inggris Citayam. Jadi penting banget guys, ngerti bahasa Inggris, karena itu yang nanti kalau dengerin ceritanya lebih lanjut lagi tuh Mas Adi bisa sampai ke beberapa negara di luar Indonesia tuh ya karena berbekal bahasa kan ya. Yeah. Mas Adi juga sekolahnya dulu jurusan SMA. Kelas 3? IPS, sosial. Oh bukannya bahasa ya? Enggak. Oh enggak, udah. IPS. Tapi ada bahasa waktu itu? Ya, bahasa Inggris doang. Enggak, jurusan bahasa. Bahasa ada. Oh Mas Adi bukannya bahasa? Gue ingetnya bahasa dah. IPS. Oh IPS. Oh dulu jurusannya IPS. Terus dulu tuh sempat mikirnya itu kalau nggak jadi sosial, akuntan, sama psikolog. Tapi ya lulusnya, ya masuknya D3 sastra Prancis. Oke. Terus lanjut lagi tuh pas ke Bali. Lanjut tadi Bali sana, terus yang gue kerjain pertama-kama itu Kids Club, ngurusin anak-anak kecil. Nah tadi tuh kayak ada anak-anak kecil, anak teman kita, terus anak sendiri sekarang gitu. Nah itu dari situ gue belajar lagi bahasa Jepang, bahasa Korea. Itu levelnya masih level anak-anak ya. Jadi belajar dari mereka, karena mereka kebutuhannya apa, mau makan, taberu, gohang, segala macam. Bahasa Korea juga pali-pali, atau nggak ulagaseo untuk manjat. Itu di situ resort itu tuh ada banyak aktivitas. Nah, di situ kita harus minimal bisa ngajarin anak-anak dulu. Nah, di situ gua ngeliat teman-teman gua pada banyak dapat surat penghargaan, kayak bukan penghargaan apresiasi dari tamu-tamu, karena mereka banyak interaksinya. Nah, di situ gua mau improve juga, gua mau kayak gitu. Nah, dari ngurusin anak-anak belajarlah land sports atau olahraga yang di darat ya, kayak panahan, tenis, itu semua belajar otodidak. Belajar sendiri. Jadi di sana pun nggak ada trainingnya? Trainingnya ikut orang itu aja. Ya dari anak-anak kecil tuh, dari ngerti anak kecil kita biasa, dari yang nggak bisa main tenis, guanya nggak bisa main tenis, akhirnya bisa main tenis, bisa manah, bisa. Iya, jadi resortnya nggak nyediain pelatih yang emang udah profesional. Nggak ada, kecuali waktu fitness. Gua ada certified Les Mills untuk fitness. Body combat, body pump, itu seru juga sih. Pokoknya semua di situ gue banyak belajar. Jadi teman-teman ya di dunia profesional pun aja trainingnya pun kadang kita harus latihan sendiri ya, harus otodidak gitu, nggak disediain. Jadi ya harus niat belajar otodidak, karena nanti di tempat kerja pun belum tentu tempat kerjaan tuh mau sediain kos biaya untuk nge-training karyawannya. Mas Adi aja otodidak. Kalau kita agak mundur dikit Mas, dulu kan sebelum lo kerja di Club Med, lo kerja kantoran tuh. Oh iya, nah bukan kantoran. Jadi sales Nike. Oke, sales Nike. Sales toko. Itu lebih tepatnya karena tadi berhenti kuliah itu tuh ya? Berhenti kuliah, antara itu ngelamar kerja, terusnya sama, itu udah part-time? Oh enggak, bergaji juga sih. Jadi sales Nike. Masih ingat gaji dulu jadi karyawan toko sepatu? Hampir sama tuh, 700. Oh sama, sekitaran itu saat itu ya? 700 mungkin saat sekarang kayak 2 jutaan kali ya? Mungkin lah, UMR dulu kali ya. Oke, jadi kan sempet berapa lama bisa jadi toko sepatu? 8 bulan. 8 bulan. Nah, habis itu, sebelum toko sepatu itu udah Club Med duluan tuh yang Bali. Oh, duluan cuma 3 bulan. Oh, terus pulang, belum ada panggilan lagi. Nah, itu
di Nike hampir 8 bulan. Itu kenapa nggak di Nike aja, kan udah ada jenjang karirnya? Ya mungkin karena gajinya beda tipis. Terus juga mungkin Allah berkehendak lain. Kan waktu itu lumayan sih sebenarnya dari Nike itu ditawarin untuk megang toko di Bali karena ya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa asing. Sempat ada kayak gitu tuh. Jadi ya itu salah satu kelebihan yang kalau kita punya bahasa asing itu jadi nilai plus diri sendiri. Jadi Mas Adi sempat 3 bulan training nih ya di Club Med, terus udah selesai masa part time-nya, terus nyari kerja, diterima di Nike, terus udah 8 bulan, terus sempat dapat tawaran buat megang di Bali, Nike, dengan ijazah SMA. Jasa SMA ya waktu itu iya, ya, karena belum ijazah lu mah. Emang belum. Iya. Kan belum lulus soalnya. Istirahat. Tapi bisa ya, saat itu ada yang mau sepercaya itu ya? Iya, nggak tahu ya. Mungkin kalau adanya kesempatan emang seperti itu. Tapi ya lagi Allah berkehendak lain karena apa? Bom Bali. Alhamdulillah nggak diambil. Coba diambil. Oke. Ya udah ada nih namanya Adiansa. Kita nggak ngobrol nih guys. Toko Nike kena. Oh kena waktu yang itu? Yang di Kuta Square. Ya itulah. Temennya Joyce Ketep tau nggak? Kena kan? Setengah badannya kebakar. Dia kerja di situ. Ya di dekat situ lah. Oke, terus Mas Adi akhirnya mutusin resign tuh yang bukan resign karena Club Med-nya manggil lagi. Dia harus resign dong. Iya, dengan waktu itu dapat kontrak bukan part timer. Itu udah mulai naik tuh 1,2 kalau nggak salah. Oke. Jadilah berangkat ke Bintan. Oh langsung di Bintan, nggak di Bali Pak? Enggak, Bintan. Pindah ke Bintan. Jadi Bali, Nusa Dua. Bintan. Bintan itu daerah mana pulaunya? Pulauan Riau. Oh Riau, oke. Belum kontrak, itu masih part-time juga. Masih part-time juga 3 bulan. Nah, di situ kesempatan lagi datang. Generasi pertama lifeguard. Oke, jadi kayak Baywatch gitu ya? Nah, jagain kolam, penjaga kolam. Nah, habis itu baru deh keluar kontrak. Jadi cuma di Bintan 4 atau 6 bulan, terus pindah ke Malaysia, pembukaan Malaysia. Wih. Cerating. Jadi keluar negeri nih. Cerating keluar negeri. Keluar negeri. Pengalaman lucunya pertama kali kan ke Malaysia kan. Itu deg-degan, ntar dikira TKI. Dulu zaman itu 2003 ya, 2003. Itu karena banyak TKI yang masuk secara ilegal. Nah, itu jadi kalau ditanya ngapain? Mau liburan? Berapa lama? Sebulan. Gitu jawabnya gitu. Lah kan Mas Adi emang udah mau kerja di sana. Tapi kan nggak pakai surat kerja. Oh, karena masih part time jatuhnya ya? Masih part time. Enggak, kalau yang di Malaysia udah kontrak. Tapi memang dari kantor disuruhnya kalau ditanya, soalnya kalau ditanya kerja panjang urusannya. Bilang aja liburan sebulan di Club Med. Gitu. Oke. Tapi kontraknya sebulan? Kontraknya enggak. 6 bulan. Per kontrak itu 6 bulan. Dengan nanya tiket si itunya waktu itu? Enggak. Oh, enggak seketat sekarang kali ya. Kalau sekarang kayaknya ditanya tiket pulangnya nih. Dulu sih kayaknya lewat-lewat aja, pas-pas aja. Oke. Terus Mas Adi kerja di Malaysia tuh, resort juga? Malaysia, resortnya yang sama, masih Club Med. Masih pinggir laut gitu maksudnya? Pinggir laut. Di pantai. Yang berkesan di sana bisa ketemu MTV. Ketemu MTV? Iya, kita bikin partinya sama MTV. Oh, kerjasamanya sama MTV. Jadi buat teman-teman di sini yang nggak tahu, MTV itu dulu channel televisi yang ngehits banget dah. Semua anak muda zaman kita masih muda tuh pengen banget bisa nonton acaranya MTV, nontoninnya juga MTV, jadi musik television gitu. Sekarang sih kayaknya udah nggak ada ya? Ada, tapi India dan Cina doang. Yang lokal. Pokoknya kalau dulu tuh keren banget deh. Gitu. Semua orang rebutan jadi VJ MTV. Jadi kalau ada yang tahu Daniel kali ya? Iya. Daniel tuh si hostnya Indonesian Idol. Nah itu dia dulu host dari MTV Indonesia. Siapa lagi hostnya dulu? Yang masih berseliweran dia ya? VJ Daniel kali ya? Yang bertahan masih. Oke, jadi kerjasama sama MTV tuh? Bikin acara sama MTV. Oke. Nah, dari situ lagi dapat batu loncatan lagi, ditawarin ke Maldives. Jadi Maldewa itu tempat keren banget, indah banget. Gue aja belum kesampean ke situ. Kalau di sini kayak Raja Ampat. Kepulauan gitu. Sekeren Raja Ampat ya. Di sana lagi cuma sebulan. Kenapa? Tsunami. Oh iya, 2004. Tsunami 2004. Oh, belum lahir mereka juga. Setahun lagi mereka lahir. Ya udah, ya itu pokoknya banyak deh tempat. Ya situ tsunami ya 2004 di Maldives. Habis itu pindah ke Phuket di situ tahun 2005, 2006 dapat tawaran lagi pindah ke Jepang. Itu kayaknya
pindah-pindahnya tuh ditawarin berarti, Tawarin. bukan masa diminta. Enggak, ya ada sih bisa request. Oh, oke. Jadi waktu itu kalau nggak salah sudah lumayan bisa berbahasa Jepang yang komunikasi doang dengan tamu. Belum bisa. Cuma anak kecil doang, banyak anak kecil ya. Oh, selama dikerja di situ semua berhubungannya sama anak kecil. Belajar bahasanya. Eh, Kalau yang Inggris, Perancis ya tetap sama ini. Jadi buat teman-teman yang siapa tahu kan mereka habis SMK mau coba kerja jalur kayak Mas Adi itu ke resort-resort, ya yang penting bisa bahasa atau sekarang Minimal bisa bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain lebih mudah. Oh, Tapi kan sekarang kebanyakan perusahaan hotel dia tuh banyak kan yang punya Cina. Jadi Oke. kalau bisa bahasa Mandarin mesti chance-nya lebih besar. Oke, perkembangan zaman ya sekarang jadi Perkembangan karena zaman, pemiliknya banyakkan Chinese, jadi kalau teman-teman di sini pada belajar bahasa Mandarin lebih besar kemungkinannya. Iya, gitu. karena kan investor pasti banyaknya kan orang. Oke. Terus abis itu tuh ke Thailand. Thailand, tsunami, terus Jepang, balik lagi Phuket, balik lagi ke Jepang, di Jepang Sempat bolak-balik ya? Thailand, Jepang, Phuket. 2 kali. Yang pertama Jepang di Di Hokkaido, di gunung. Nah, jadi udah nggak pantai-pantai itu ya. Nggak pantai-pantai, itu ngelihat salju pertama kali. Bener-bener kalau Ini nggak dikasih sirup marjan nggak? lari, Hah? ngelihat tumpukan salju langsung lari. Langsung lari. Gue belum pernah nih guys, dong ajak gue. Iya terus lanjut. Ya. Ya kayak kemarin lah teman kita ada yang baru dari sana. Oh iya, Sigrisland tuh. Nah, ada pas badai salju gitu mangap gini. Itu rasa salju kayak pakai es serut. kayak seret. Oh. Pokoknya powdery banget ya, terus ya belajar lagi tuh, berkembang lagi, ada belajar snowboard, belajar ski, dan ya menyesuaikan diri. Panama itu gue mimisan. Karena dingin Seminggu banget pertama tuh dingin ya. banget dan badannya menyesuaikan kali ya. Terus sempat mimisan, ngeri banget. Dan pernah ke atas main ski, snowboard. Kalau gue lebih pilihnya snowboard karena lebih enak, bisa Selalu santai gitu. kayak surfing. Nah, di atas tuh minus 27. Minus 27. Ini AC cuma 20 derajat, di sana minus 27 derajat, itu dinginnya kayak apaan? Iya, dingin banget, keren banget. Oke. Itu tapi sambil jagain anak kecil atau? Enggak, itu udah beda. Itu ya udah berkembang, udah jadi fitness instructor gitu. Oh, fitness Sama instructor. di Jepang gue belajar yoga. Oh, belajar yoganya tuh di Jepang. Sama siapa? Sama orang Jepang apa? Sama orang Jepang, langsung dia instructor. Terus karena di Jepang perlu sertifikat, jadi belajar sama dia. Oh, Untuk dapetin itu doang. bayar. Enggak, dari Dari resort. Club Med. Oke. Nah, itu Mas Adi peningkatan ininya gimana, Mas? Kalau tadi kan 700 naik 1,2, kan keluar negeri tuh. Iya, jadi levelnya kalau gue dulu part timer kan, terus kontrak, jadi kontrak pertama. Nah, itu kan sama kayak di perusahaan lain ya, ada team leader, ada departemen head. Nah, itu gue sempat udah lama tuh jadi team leader, terus dipercayain jadi asisten manager. Dari asisten manager, akhirnya pas kembali lagi ke Phuket, ditawarin lah dapat jabatan manager. Oh, Dan pas asisten manajer di mana? asisten manager di mana ya? Malaysia belum. Phuket kayaknya. Phuket yang pertama. Itunya berapa kali naik gajinya? Dari staff biasa, tim leader sampai jadi asisten manajer tuh? Beda $500 ya. 500-an dolar. Bedanya 500-an dolar. Iya per Pas dolar saat itu 2000. enggak, Goceng. 5.000 7.000. Ya masih goceng ya. Berarti 25 juta dong. 2000 deh, 2.500 ya. 2.500 lah. Oke, jadi sekitar udah di atas 10 juta berarti gajinya kan ya? Udah. Oke, keren banget sih. Waktu itu gue masih jadi gembel warnet. Ya di situ sambil ya, kalau dulu kita chattingnya lewat itu ya. Iya, YM. YM. Nah, ya dari situ YM ada apa ya, di hati gitu, yang sedih ngelihat orang tua gimana di rumah, ngelihat adik-adik ya yang connect langsung kan sama lo kan. Mungkin di situ di dalam hati ya, nggak terucap tapi dalam hati, kapan ya bisa kumpul, kapan ya adik gue bisa kerja yang lebih baik, atau adik gue yang cewek bisa sekolah lebih baik. Itu cuma di dalam hati, tapi pas kenyataannya sekarang mereka jenjang pendidikannya lebih baik dari gue, kerjaannya lebih stabil dari gue. Ya nggak tahu, itu walau alam, mungkin doa Iya juga. dalam hati ya, nggak tahu ya. Karena dulu doain gitu kan, pengen adik-adiknya lebih ini. Ya kan kita jarak tuh beda. Gue di luar negeri kan 13 tahun.
Iya guys, jadi kalau gue bilang dulu gue jarang ngobrol sama dia, ya beneran karena emang dia di luar negeri, gue mah berusaha berkarir jadi seorang musisi, anak band, terus gagal jadi gembel warnet, terus gue kuliah tuh kita jarang komunikasi ngobrol kayak gini tuh. Karena belum ada yang namanya video call. Iya. Tapi 2006 udah ada di Jepang. Handphone doang, gua doang yang Oh bisa. iya, handphone gue apaan tahu. Iya, terus apa namanya naik tuh sekitaran berarti angka udah nyampe 2 digit deh tuh ya. Padahal cuma udah. ijazah SMA. Jasa, Nah, itu, ya. iya kan? Nah, itu apa yang patut disyukuri juga, alhamdulillah. Kalau kerja sama orang asing, mereka tuh nggak nanya ijazah. Mereka lihatnya subjektif, lihatnya objektif. Gimana kalau kerja lo bagus, ya udah, lo mau naik, ayo naik. Gua kasih training, gua kasih kesempatan gitu. Jadi dia nggak nanya lu ijazahnya apaan. Enggak ada kayak gitu-gitu. Ya gua rasa dari orang negara lain pun sama, ataupun mereka punya ijazah tapi buktinya mereka enjoy aja tuh, nggak ada yang mikirin gua lulusan mana atau apa, nggak ada yang pernah ngomongin lo sekolah di mana, enggak. Oh nggak pernah. Karena Yang penting performnya kayak gimana deh. Iya, performnya gimana gitu aja. Oke. Nah, itu yang Phuket pertama, assistant manager ke Jepang. Terus pas balik lagi dari Jepang, karena bahasa Jepangnya makin lancar, terus juga report gua makin bagus, maksudnya skillnya makin nambah tuh, udah bisa yoga, udah segala macam. Ya udah, akhirnya diputusin, ya udah lo bisa dikasih kesempatan jadi manajer. Dengan itu gua dikirim ke Prancis. Oh, Akhirnya alhamdulillah 2008 tuh. kirim ke Prancis. Selama berapa lama? 2 minggu. Wih, lumayan Training. dong. Berarti udah hampir 2 minggu ya, udah mau selfie perjalanan di ya. Eiffel dong. Udah. Oke. Itu inget banget tuh, 20 Agustus 2008. Lu pas ulang tahun dong ya? Iya. Jadi ke Prancis pas ulang tahun naik pesawat apa? Waktu itu naik Thai. Nah, itu training 2 Thai sama minggu. KLM ya, kalau nggak salah antara dua itu. Training 2 minggu tuh. 2 minggu. Waktu itu lagi berarti musim summer ya? Mau menuju winter, dingin. mau menuju Bulan winter. apa ya? November, enak sih. Kayak Dingin. apaan Mas di Prancis? Ya seru, kayak di film-film itu. Orang yang sepedahan banyak. Oh, oke. Ya yang melipir-melipir di pinggir sungai itu. Oh, emang beneran tuh kayak begitu? Ada. Oke. Trainingnya ngapain waktu itu? Trainingnya ya Didengerin jadi aja atau melakukan sesuatu? ada presentasi sama ada ujian juga. Maksudnya lo sebagai manajer apa nanti yang harus lo improve gitu. Oke. Oh iya, trainingnya sebagai manajer ya, jadi manajer. bahasannya tentang itu. Banyak lah. Bahasanya bahasa apa ujiannya waktu itu? Waktu itu bahasa Inggris, soalnya kan ini bahasa Inggris. Oh, di generalin gitu ya? Di generalin. Ini ada berapa orang waktu itu yang dikirim? Oh itu dari semua resort seluruh dunia, itu kalau berapa ya, ratusan lah. Seluruh dunia tuh. Jadi Ya, Club Med tuh di dulu mana-mana? Club Med kalau nggak salah ada 110 resort. Oke. Nah itu semua ngumpul di sana di waktu itu namanya di mana sih? Bukan Vitel. Opio tuh deket sama Cannes. Jadi Cannes ya. Cannes ya. Heeh. Terus abis training gitu ditempatin di mana Mas? Di Jepang. Oh di Jepang, balik lagi Hokkaido lagi. Enggak, di Kabira, Okinawa. Itu apa? Itu di pinggir pantai. Oh, Itu balik kalau ke di pantai lagi. kita kayak bukan Lombok ya, Gili Trawangan. Oh kayak gini Trawangan tuh, Wah, indahnya. kecil. Oke. Itu selama Selama hampir setahun, apa satu setengah tahun. 1,5 tahun. Oh di situ tuh ketemu yang bakal calon, bukan? Enggak. Oh bukan di situ. Harusnya gue punya ini guys, kakak ipar orang Jepang, jadi gue bisa ke Jepang tuh, cuman nggak jadi. Enggak, ya mungkin Allah berhendak lain. Iya jodohnya belum. Oh, jadi training Prancis terus lanjut Kabira. Iya, di Jepang Selatan. Oke, itu sebagai manajer udah. Sebagai manajer, sports manager. Oh, Sports and manager. event manager. Oke, bawahannya masih inget gak jumlahnya berapa mas? 30. 30 orang. Dan itu mungkin ada salah satunya ada yang sarjana kali, apa enggak? Ada mungkin kan dari berbagai ini nationality, dari ada orang Mauritius, ada orang Jepang, ada orang Prancisnya, ada pertama kali ketemu orang Israel. Oh. Oh jadi karyawannya juga macam-macam negara Iya, juga? kan ini seluruh dunia gitu ya? internasional. Dan mas tadi jadi manajernya tuh? Iya. Dulu perasaannya gimana mas? Apa namanya ijazah cuman SMA, kok gue bisa jadi atasan gitu buat orang? Iya, gimana ya, bersyukur dan ya bisa dibilang agak bangga sih enggak ya, tapi
worth it lah apa yang gua usahain dari dulu yang cuma part timer terus jadi team leader, jadi asisten, ya kebayar lah di situ. Jadi, Sempat ada ini nggak rasa sungkan gitu untuk nyuruh-nyuruhnya, untuk mengkoreksi ketika mereka melakukan kesalahan gitu? kalau sungkan sih nggak ada, mungkin ya kan ada acaranya juga tuh, cara gimana kita ngebrief tim, cara kita kan ada ininya juga penilaian, istilahnya apa sih Pak tuh sekarang kayak kompetensi, KPI, KPI kan ada KPI, nah itu di situ ya challenging juga, ada yang mesti debat dulu, ada yang gimana ya, itu ada caranya semua, belajar juga itu. Oke. Jadi dalam training yang di Prancis itu kali ya ada. Ada, kan nanti kan setiap ada KPI dikasih tahu ini penjelasannya seperti apa gitu-gitu. Oke. Terus abis dari situ, dari Kabira itu? Dari Kabira itu ada keinginan untuk pulang, jadi untuk Indonesia. Itu udah 2008-an kali 2010. ya? Oh 2010, yang kita nonton Doraemon kali ya? Stand By Me? Iya. Iya itu baru pulang tuh ya? Itu ya udah OTW pulang apa baru pulang ya? Iya pokoknya Ya, nonton salah Doraemon satulah, tadi. pokoknya nonton Doraemon itu. Terus dapat tawaran kerja di Bali. Oke. Kerja di Bali, di Hard Rock Hotel Bali yang di Kuta. Itu tawarannya melalui apa? Tawarannya melalui temen kerja di Club Med. Dia udah duluan masuk Hard Rock, dia di Hard Rock Penang. Oh sesama mantan Clubmate itu Club ya? Med, tawarin tuh mau nggak tuh? Bali lagi nyari, tapi posisinya turun dulu. Nah, bayangin kan dari gaji 2 digit jadi 1 digit. Nah, itu kepikiran juga kan, kebutuhannya sudah banyak. Ya mikir, tapi ya udah dicoba aja terus dulu semuanya. Balik lagi dari awal, belajar lagi dari bawah. Tantangannya waktu sebelum balik ke Indonesia itu, gue mikir ya itu tadi antara subjektif sama objektif. Kerja sama orang Indonesia, gue ngerinya tadi udah dilihat lo lulusan mana, ijazahnya apa. Itu yang salah satu kekhawatiran waktu itu sebelum balik ke Indonesia. Dan beneran kejadian. Pas masuk di Hard Rock Hotel Bali itu nggak bisa iramanya seperti di luar negeri. Dengan kerja sama bule, ya udah, ayo kita sama-sama maju. Sana masih mementingkan masing-masing departemen lah, tapi akhirnya ngomong sama kan udah pernah ketemu kan GM gue yang sana, udah orang Singapura, sekolahnya di Inggris, Chinese lagi, udah komplit, kritis, demanding banget pokoknya, ya harus maju. Ya, di situ kalau Club Med dulu gue kontrol budget, di Hard Rock gue harus dapetin budget, harus dapat ada income, gitu. Jadi belajar lagi tuh. Gimana jualan, gimana promosiin aktivitas, gimana promosiin tuh hotel, kayak gitu. Belajar lagi, itu akhirnya bisa berjalan selama 5 tahun. Alhamdulillah belajar lagi sesuatu yang baru, tapi mentok. Mentok. Ya gimana sih lo kalau lo suka es krim, tapi lo makan es krim setiap hari, setiap jam, bosan nggak? Mungkin bosen. Nah, kan lo lihat kan gimana Hard Rock, gimana bagusnya itu hotel, gimana bagusnya Bali. Keren banget itu mah emang. Sempet nginep gratisan, gue sih nggak tahu lo bayar kali ya. Nginepnya di kamar paling mahal iya. Kan? Waktu itu baru pertama kali ke Bali itu ya? Iya, gue baru naik kereta, ya itu hiburannya nginep di King Suite. Oh bukan, itu mah Nah, sama itu yang kedua, Sepri, ya? itu yang kedua. Yang pertama kali sama Cepi. Oh iya. Tuh. Oh itu paling mahal tuh? Iya, 30 juta. Gue ngerasain guys, tidur 30 juta, tapi sendiri tidurnya. Terus ini, apa alasannya kenapa Mas Adi? Kalau mundur sedikit nih, waktu Mas Adi dari Jepang kan udah enak tuh. Semua kayaknya gue aja pengen bisa kerja di luar negeri. Bisa ketemu budaya baru, bisa tempat-tempat baru yang kita cuma lihat di J-drama atau di video klip Laruku tuh gue ngeliatin suasana Jepang. Kalau lu kenapa mundur lagi? Bukannya mundur ya, pindah lagi ke Indonesia? Jadi pertama kangen keluarga. Iya. Kan ada 13. Bang Toyib nggak pulang-pulang gitu ya. Kok 13 tahun sih? 8 tahun ya. 8 tahun di luar negeri, 5 tahunnya di Bali kan. Nah, ya 8 tahun ya itu pengen pulang, kangen ibu bapak, mama papa ya, adik-adik juga. Sama ya udahlah. Di situ juga mentok, maksudnya mau naik setinggi apa. Pun kalau mau jadi GM, itu banyak politiknya. Ya mesti
ya mungkin mereka ngelihat kali ya, mereview, oh ini anak nggak punya ijazah apa-apa gitu, mungkin nggak tahu, gua nggak tahu alasan jelasnya apa. Jadi pengen balik, ya udah, nyampe lah di Bali, seperti itu. Oke, terus Di pas Bali, di Bali suasana beda tuh ya? Udah beda, akhirnya dapet, balik lagi di posisi yang sama, maksudnya di manajer lagi. Oh, akhirnya yang pertama apa? Kayak tim leader, asisten. Oh, asisten. Oke. Turun dulu ke asisten, balik lagi jadi manajer, terus ditambahin lagi untuk in charge untuk event juga. Event ya kalau lo sendiri ketemu artis udah kayak tetangga, udah kayak temen. Itu yang nilai plusnya, enaknya di situ. Karena gitu-gitu dulu ya? Iya, ketemu semua. Semua yang datang ke Hard Rock ya gua ketemuin, gua yang nyambut pertama kali. Paling berkesan ya Steel Heart segala macem. Bukan Metallica di Jakarta ya kita. Apalagi ya? Ya pokoknya idola-idola yang kita dengerin pokoknya waktu kecil. Hard Rock Hotel ya ketemunya Mas Adi gitu ya? Iya. Terus semua musisi Indonesia ya kalau nginep ya ketemunya gua dulu. Tanda tangan gitar segala macem. Waktu itu kan Mas Adi cerita tadi waktu di Bali mungkin ada yang menilai harus punya ijazah. Nah itu gimana caranya Mas Adi bisa berhasil nembus tembok itu tuh? Dari asisten jadi balik lagi ke posisi pengalaman. Lo lihat aja pengalaman gue. Gitu, sama banget. Balik lagi ya pengalaman bicara deh tuh ya. Sama performanya juga dong pasti. Iya, ya itu yang bisa gue buka ke GM waktu itu. Gue nggak bisa kerja kayak gini. Gue nggak bisa dilihat gue lulusan mana orang mana. Lo lihat kerja gue gimana, departemen gue kerjanya gimana. Kalau gue kerja buat hotel satu nama Hard Rock Hotel Bali, bukan departemen gue sendiri. Jadi kalau yang lain nggak bisa gabung, gue nggak bisa kerja. Oke. Jadi melihatnya secara utuh keseluruhan gitu ya, Iya. nggak per bagian gitu. Terus akhirnya mau deh tuh ya, yakin trust sama Mas Adi, naik. Iya, naik. Baik lagi. Jadi mungkin kalau diulang lagi dan diingetin lagi nih ke teman-teman bahwa walaupun cuman ijazahnya SMA dan kan ya. Iya, ya kalau secara legal, ya secara legalnya SMA doang. Iya, ya sempet ikut D3 tapi nggak keluar ijazahnya gitu. Keluar, udah tutup. Oh, udah nggak ada? 2010 udah tutup jurusannya, nggak ada D3 lagi kan. Oh. Jadi mau urus kemana? Nggak bisa. Oke. Ya kalau teman-teman yang lain, mereka ngambil kuliah lain. Ngambil di ya ngampus lain gitu, nggak di UI lagi. Terus udah nih kerja di Bali tuh 5 tahun ya? 5 tahun. Terus kenapa? Pindah atau keluar atau apakah? Iya keluar, mentok karena di sana udah ada sih pilihan lainnya pindah departemen. Waktu itu mau jadi front office atau housekeeping. Manajernya? Manajernya. Nah terus alhamdulillah ada tawaran nih dari Jakarta, Hotel Mulia. Nah sama kan, dulu ya angkatan kita dulu kalau yang dengar Mulia sampai sekarang sih kali ya, kalau yang dengar Hotel Mulia tuh keren banget kan, hotel paling bagus, paling mahal di Jakarta dulu. Kalau sekarang masih udah banyak ininya. Nah itu ya udah kesempatan kan, dan Jakarta pulang akhirnya. Ya udah, jadi interviewnya di Bali, sempat interview di Jakarta waktu libur, balik ke Bali. Udah balik ke Jakarta, Hotel Mulia, kerja di Mulia selama 1 tahun. Setengah tahun? 1 tahun. Oh 1 tahun. Persis 1 tahun. Itu paling sebentar dong berarti? Iya, karena di situ bukannya mentok atau apa, gue merasa nggak berkembang. Karena di tempat-tempat lain kan tadi dengar ceritanya kan berkembang tuh dari bawah, naik. Skill gue makin banyak, gue mau berkontribusi yang banyak gitu. Maksudnya maulah punya brand, kita mau berkontribusi kan. Nah, di situ tuh nggak bisa. Jadi jabatan lo megang gym, ya udah lo ngurus gym aja. Nggak bisa yang megang, mau bantu. Kalau dulu kan megang band juga kan, megang anak-anak juga, megang tamu-tamu yang di hotel, gue boleh muter-muter, gue bisa say hi, bisa tanya mereka perlunya apa. Itu kan kontribusi toh. Gue punya skillnya, tapi gue nggak boleh. Ya udah. Sayang ya padahal ya. Iya. Waktu itu baru nikah bulan Juli, resign itu September. Baru nikah malah nge-resign. Ya, itu ya seru tapi ya begitu adanya. Terus resign, terus waktu itu udah kenal
kan teman-teman yang moto juga kan. Ya dari lingkungan lo kan. Nah, terus tawarin lah dari adik gue ini. Udah lo kan bisa moto. Moto aja enggak, kan udah bosan kerja sama orang. Iya ya. Jadi apa namanya, Mas Adi selama ini jadi foto hanya foto iseng biasa ya? Ya hobi Aja, jalan-jalan, punya kamera landscape. DSLR, Nikon D60, sempat gue pinjem juga waktu gue ke jalan-jalan tuh Pulau Tidung. Teman itu lu hobi aja tuh waktu itu ya, sambil kerja. Sampai akhirnya ya hidup dengan segala naik turunnya, Mas Adi resign di hotel yang cukup besar di Jakarta, jobless tuh guys. Jadi pernah gaji 2 digit, kerja di luar negeri, training di Prancis, tapi dalam satu titik hidup ya pernah kehilangan segalanya ya. Iya, balik lagi. Itu gimana Mas? Ya alhamdulillah udah nikah, ya istri juga dukung. Kalau emang keputusannya seperti itu ya udah. Dan ada ngelihat kesempatan ya, maksudnya kita kalau punya jadi orang ya harus punya self reflection ya. Maksudnya ngelihat lo punya kelebihan apa, lo punya kekurangan lo dia mana, ya itu dikembangkan dengan cara ya bersosialisasi atau belajar melalui ya sekarang makin banyak linknya ya, YouTube, TikTok segala macam, lo bisa belajar apapun ada. Lo mau bongkar komputer juga ada kan. Lo ya kalau gue belajar dari adik gue ini, dia selalu baca buku manual. Katanya segitu, kalau gue dimarahinnya gitu ya kan Del. Lo punya kamera nggak dibaca buku manualnya? Oh iya juga ya, tapi terus pas gue baca-baca, gue orangnya nggak bukan begini. Gue belajarnya otodidak, gue belajarnya langsung. Makanya gue lebih sering nanya, nah dia nggak mau ditanya. Ya udah, gue tanya orang lain. Dengan itu, alhamdulillah kenalan sama inilah. Karena gue pakai sini untuk mengingat rahimahullah Bang Ali. Karena dari dia gue dapat kesempatan belajar foto secara profesional, maksudnya secara bener lah, moto itu yang bener gimana, belajar shutter speed, belajar ISO segala macam, diafragma itu dari beliau. Kejar 8, kelas belajar ya, kelas belajar kejar 8. Jadi kalau gua kejar 4, Mas Adi itu kejar 8 ya. 8. Ya dari situ ya selama belajar itu juga ikutan freelance, nggak dibayar. Ikut nempel sama adik gue ini. Kurang ajar juga guys, jadi abang gue yang manajer, gue suruh jadi kru. Kameranya lebih bagus loh gue. Iya. Tapi waktu itu ya sempat jadi kru lagi kan? Iya, baik kan. Gue tawarin nih Mas, gue ada job, mau nggak moto tapi sambil jadi nge-kru gitu, bantuin ya kan? Iya, Batakan. Iya kan? Batakan. Sama siapa? Okso Bari. Terus kemana lagi? Kawinannya Brisland. Ya, kawinannya Brisland waktu itu di Luiliang sana, jauh Bogor sana. Nah, pernah juga gue turun sendiri. Jadi kayaknya sih mereka ngincernya kamera gua. Apa waktu itu Bang? 750. Oh iya, udah langsung. Oh, gua suruh beli deh 750 ya. Kan yang mid range ya. Oke. Jadi ya udah bro, gua pakai kamera lo. Gua apa? Lo pakai kamera gua aja. Ah ya udah deh. Enggak apa-apa, yang penting gua dibayar. Jadi dia pakai Mas Adi, kenapa pakai kamera Mas Adi gitu ya? Enggak tahu, mungkin itu ya. Soalnya tukeran selama moto gua pakai kamera dia. Oke, apaan waktu itu kamera? Di berapa sih? 7.000. Oke, terus prosesnya berapa lama tuh Mas Adi peralihannya dari yang bener-bener yang tadinya cuma hobi doang itu kamera, tahu ilmunya tapi nggak dipakai sebagai untuk jadi profesi, itu prosesnya berapa lama Mas Adi ingat nggak? Nggak 6 bulan ya? Nggak sekitar 6 bulan. Oke, nempel tuh ya, ikut kejar 8 itu. Cuman udah lebih pede lah untuk sebagai freelance fotografer wedding. Dan itu umurnya udah 2017 berarti 36 tuh. Jadi Mas Adi ini baru mulai menjadi seorang profesional wedding photographer tuh memulai belajar umur 36. Iya kan? Jadi buat teman-teman di sini mah masih pada muda-muda semua. Ada yang podcast juga udah capek-capek malah pada main game, ada yang ngumpet, ya kan? Kayak nggak tahu malu gitu ya. Udah capek-capek dicariin tamu buat mereka belajar, mereka sibuk. Kayak gitu Mas, anak-anak PKL nih emang harus disentil. Tuh kan baru pada nongol semua kan. Ya, udah gue bilang pada dengerin. Gue mau ngomelin di depan kamera juga bodo amat ya. Tolong fokus, hargain teman-temannya nih pada kerja, pada nyari BTS. Lo tuh masih belum siapa-siapa. Belum lo tuh seberuntung Mas Adi, nggak punya ijazah tapi bisa tahap manajer. Tapi habis itu lo kan inget tadi, jatuh lagi hidupnya,
nggak punya kerjaan, terus belajar lagi jadi kru seorang gua, adeknya, tapi akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Itu kan butuh pengalaman, selain itu butuh niat, butuh motivasi. Kalau lo cuman disuruh dengerin kita ngobrol aja malah sibuk main game, malah nggak tahu malu, malah ya entahlah di pikiran lo apa, nggak peduli sama obrolan kita, gua rasa hidup lo nggak akan kemana-mana. Hidup lo mungkin bakal viral tuh kayak bapak-bapak yang mesum, yang jadi maling, yang ngebunuh orang. Kalau lo segini nggak ada niat buat belajarnya, kita udah ngundang orang capek-capek, kita udah nyiapin segalanya. Gua tuh buang waktu tau nggak kalau apa namanya ngajarin lo terus, tapi lo nya nggak pernah mau fokus. Tolong ya. Jadi ini terakhir gua ngomel depan kamera gini. Kemarin gua udah ngomel depan kamera juga, nyata kalian masih sama aja ngelakuinnya. Kalau masih ngelakuin kayak gitu, ya silakan. Karena yang megang nilai kan gua semua. Oke? Lo terutama. Oke, lanjut Mas Hadi. Sampai mana tadi? Sampai mana dia? Bapak ngomel mulu. Belajar lagi. Oh iya, belajar kaskus ilmu fotografi. Oke. Mungkin bisa gua poles lebih baik ya. Prosesnya itu nggak ujuk-ujuk gitu aja ya. Maksudnya balik lagi tuh ke doa mau pulang ke Indonesia, pulanglah ke Bali. Doa lagi tuh mau pulang ke Jakarta, dapet kan Jakarta. Pas di Jakarta, nah baliknya tuh ada plusnya tuh, pulang ke Jakarta mau nikah sama cewek yang udah berhijab. Karena apa, di situ kerja di luar negeri jauh dari masjid, nggak ada masjid kan, susah ya masjid. Jadi gue bikin diri gue sendiri untuk menjadi lebih baik, tapi dengan cara yang benar. Yaitu semua dukungannya dari orang tua pastinya ya, sama yang pasti sih Allah, alhamdulillah. Gue niatin mau balik, punya rumah, maksudnya tinggal di Jakarta dekat masjid, punya istri berhijab. Alhamdulillah tuh semua dapet. Oh itu karena doa tuh ya? Ya karena yang gue minta itu aja udah. Dan untuk mendukung doa itu lebih cepat dapat, biar lebih cepat dikabul, gue istilahnya membersihkan diri deh. Lingkungan gue yang dulunya mungkin kalau dulu artis banyak yang minum, mungkin dulu orang kalau ke resort mereka bukan suami istri, kalau dulu juga ya pokoknya kita jauh deh dari belajar agama yang benar. Nah, di situ memperbaiki diri, lebih banyak sholat 5 waktunya di masjid, lebih dengar banyak kajian, banyak semua yang bisa bikin doa kita makin mustajab, makin bagus gitu, makin lurus ke atas gitu. Kalau nggak ada itu, gue rasa gue nggak di sini, atau gue mungkin masih di luar negeri sana dengan entah berantah dengan kehidupan yang berbeda lagi gitu. Jadi kalau kalian punya target hidup, balik lagi kalian nih, gue pakai bikin notes malam, karena gue tahu di sini banyak anak-anak muda dan adik gue juga berusaha untuk mengembangkan dirinya sendiri sama membagi ilmunya dengan cara dia. Kalau gue sih sunatnya ya, lo tahu diri lo sendiri, lo hidup mau jadi apa, maunya nanti kemana. Kalau lo cuma, kita ini hidup di generasi instan, lo punya TikTok, gua sama Faisal fotografer, ada anak-anak di Sudirman yang cuma dengan modal handphone mereka bisa jualan prewed dengan modal TikTok doang jualannya. Fotonya ya sebisa video ya, coba dengan itu. Tapi lihat lagi lo entarnya mau kemana ya gitu. Terus tadi kayak gue bilang, hijrah mindset. Ini kita di generasi instan. Lo bisa memperbaiki diri lo dengan memperbaiki yang khususnya yang muslim. Kalau lo emang muslim, back to manual book. Manual book kita apa? Manual book kita itu Quran. Jadi semuanya tuh ada jawabannya semua. Kalau gue bilang, pernah sempat gue bilang dunia itu hanya 1,5 jam,
dunia itu hanyalah senda gurau, itu ada di surat Al-Ankabut ayat 64. Terus tugas kita sebagai di dunia ini sebagai apa? Sebagai khalifah, kita sebagai pendakwah. Dengan lo berdakwah kebaikan aja, itu nanti pahalanya terus pas kita mati, itu pahala itu akan ngalir terus. Kayak ilmu bermanfaat ini, ya gue salut sama adik gue, ya kayak gini. Dia punya ilmu yang bermanfaat yang bisa dibagi ke teman-teman kalian semua. Sama tadi lagi, bergerak terus, jangan pernah berhenti. Kalau kalian dengar cerita gue, ada nggak gue merasa down? Mungkin diri gue sendiri ada ya, tapi gue ngelihat orang tua gue hidupnya biasa aja, adik-adik gue pas-pasan. Jadi gue sendiri yang harus belajar, gue cari ilmu apapun yang bisa gue improve. Ya tadi balik ke self reflection, kadang tuh susah, kita bisa ngeliat, oh gue bisa ngeliat kelebihan diri sendiri, tapi kadang untuk ngeliat kekurangan tuh paling susah. Jadi baiknya terus bergerak, belajar, muhasabah atau memperbaiki diri, beramal sesuai Al-Quran dan hadis. Banyakin berdoa. Kalau memang sempet jarang sholat, yang males-malesan, banyakin tobat, istighfar. Sama kalau lo udah kembali, rajin lagi nih, istiqomah, tahan. Bertahannya kayak tadi gue bilang, bersihin lingkungan kita, bersihin. Kalau lo dulu sering nongkrong, terus gue juga bisa dibilang agak telat ya belajarnya. Kalau dulu seumuran kita, yang gue belajar dari luar negeri tuh anak-anak 18 tahun 19 tahun itu udah belajar, udah kerja, udah bisa dapat duit sendiri. Kita masih main musik, gue nongkrong, kuliah sambil main gitu kan. Nah, kalian yang masih muda-muda, masih panjang insya Allah, didapetin deh tuh semua ilmu-ilmu dari nanti yang bakal ngomong di sini. Itu lo jangan cuma lo lihat, oh dia keren gajinya bisa 2 digit, tapi cara ke situ kan semua masing-masing pribadi punya titik dasar yang pernah jatuh, pernah apa gitu. Ya tadi sih kalau bisa dibilang ya itu sih. Di fotografi pun sama, lo mau berkembang, kalau lo nggak pernah megang kamera, nggak pernah moto, nggak akan bisa berkembang. Kalau boleh di-share dulu jadwal gua, sebulan 3 kali, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah full terus, bingung. Ini barusan masuk lagi nih, alhamdulillah. Jadi besok sampai Minggu full bang. Maaf ya. Kucing kali. Biarin aja. Bukan anak PKL kan, nggak ada anak PKL yang ada di situ kan, habis gue melin kan? Nggak ada ya? Oh jadi Mas Hadi tuh udah sempet naik gajinya tinggi 2 digit gitu ya. Terus jatuh, jobless, nggak punya kerjaan, jadi seorang ya bisa dibilang kru untuk nyari portofolio ya. Iya, karena juga sama pengalaman juga ya. Nyari relasi baru ya, juga lagi gitu kan ya. Yang tadinya relasinya mah ya orang-orang di luar negeri, di Bali, tapi harus mencoba di Jakarta yang kerat ini. Jakarta yang keras gitu. Terus alhamdulillah dengan perjuangan Mas Hadi tuh sampai membawa yang ke sekarang tuh bisa kerja dengan gaji yang di atas UMR berapa kali lipat dengan hanya Sabtu Minggu. Dan tetap beribadah sesuai dengan niat Mas Hadi gitu, untuk jadi lebih baik gitu kan ya. Jadi baik lagi ya, hidup berputar terus gitu ya Mas ya. Mas Hadi naik turun bisa naik, turun. Ya mendekati menyentuh pendapatan Mas Hadi ketika jadi seorang manajer gitu kan ya. Iya bisa. Alhamdulillah. Okay. 10 ya sampai. Iya nyampe lah. Itu hanya dilakukan 2 hari, Sabtu Minggu. Ya plus weekdays lah kalau mau weekdays gitu kan. Oke. Kan cuma 8 ya sampailah. Iya nyampe. Gitu guys. Jadi buat teman-teman di sini mudah-mudahan bisa mendapatkan pengalaman, mendapatkan cerita lah. Bukan pengalaman, masih cerita, motivasi bahwa nanti kan di sini kan belum tentu semuanya lanjut kuliah gitu Mas Hadi kan. Karena siapa tahu di rumahnya juga ada yang ada permasalahan biaya juga kayak kita dulu. Tapi dengan mendengar cerita ini yang perlu ditingkatin ya
niatnya, motivasinya, Betul. semangatnya, Mana? lo mau sejauh mana berjuang dengan doa sih pasti nyampe-nyampe aja harusnya. Oke, jadi Mas Adi, kalau untuk yang jadi wedding fotografernya, kenapa sampai ikut workshop yang harganya lumayan itu, Mas? Ya lagi buat meningkatin skill. Kan ya dengan kalau sekarang fotografer banyak banget kan. Ya mau yang mau dibilang anak senja, mau main-main banyak kan street photographer atau apa, ya kalau gue lebih sukanya ngejar momen, dan dari uppermost ini gue ngelihat fotonya nggak rumit tapi berkesan banget gitu. Nah ya pas gue ikut trainingnya Staycron baru kelihatan, oh emang orang-orangnya semuanya humble dan apa ya, open minded banget, maksudnya mau ngobrol sama orang, mau ngajarin orang, terusnya gimana kita nge-treat sama klien dari awal tuh udah dari situ, udah makin kebuka, oh gitu caranya, maksudnya nggak dengan cuma skill doang. Kalau dengan skill doang lo nggak bisa jaga mood klien, lo nggak bisa nge-treat klien dengan baik, kabur, nggak ada yang lo nggak akan dicari lagi. Pun sama ya, freelance kan gitu. Kalau sama vendor lo nggak bisa fleksibel, nggak bisa at least ngejaga brandnya mereka, kan lo nggak akan dipakai lagi. Kan balik lagi ke kayak tadi gue belajar di hotel punya ya brand lah ya, nggak pun hanya hotel, maksudnya lo punya brand, brand lo kan ya diri lo sendiri. Ya, gue punya pengalaman ya, alhamdulillah punya pengalaman hospitality ya, itu yang gue bilang sama vendor-vendor. Mungkin foto gue oke lah, cukup bisa cuma dibilang oke, tapi gue bisa pastiin klien lo senang sama vendor lo, itu aja. Oke. Jadi kuncinya sih di situ deh ya. Iya. Gimana caranya bisa servis sebaik-baiknya, karena Mas Adi pengalaman servisnya pasti kan ke orang-orang luar negeri yang lebih demanding mungkin ya kan, apalagi bahasanya juga beda, budayanya beda. Nah, fotografer itu kan jasa, kita kan menyedia jasa. Wedding photographer, wedding videographer, vendor foto itu kan jasa yang alat ya pendukung. Oke nih Mas, kita ngobrol-ngobrol udah hampir sejam, dan mungkin teman-teman di sini ada yang kepo pengen tahu pertanyaannya. Boleh guys, siapa yang mau bertanya ke Mas Adi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erdian, saya mau nanya tips buat kita anak-anak muda biar konsisten dalam mengerjakan sesuatu tuh apa sih? Langsung jawab deh. Bukan cuma anak-anak muda ya, untuk semua orang. Tips konsisten dalam mengerjakan sesuatu itu lo harus punya target. Kalau lo nggak punya target, lo nggak akan konsisten ngejar itu kan. Lo punya tulis aja di board. Lo mau kerjain apa, misalnya mau bikin podcast, lo kan sudah punya target tuh. Lo mau podcastnya siapa, temanya apa, terusnya alat-alatnya apa, pokoknya semua harus lo detailin dulu. Nanti dari situ, nah lo pertama 2-3 kali, kayak sekarang kan udah beberapa kali kan, pastinya di otak lo udah kerekam kan tuh. Nah itu yang bikin konsisten itu, yaitu dengan terbiasa. Dari situ, nah udah terbiasa nih, step berikutnya evaluasi. Ya itu nggak evaluasi, bukan step berikutnya. Di setiap podcast selesai harus ada evaluasi. Evaluasinya apa tadi kurang? Kayak tadi baterainya kurang, belum dicas atau apa. Itu nanti di berikutnya udah lo note lagi. Note ya, maksudnya jangan ada baterai ketinggalan atau jangan lupa dicas. Nah untuk konsisten berikutnya lo udah bergerak, misalnya sekarang nih banyaknya freelance fotografer atau vendor fotografer. Nah, mau dinaikin lagi gimana caranya? Bikin lagi target yang lebih tinggi lagi. Brand ambassador kamera, fotografer luar negeri. Nah, itu dengan itu target-target yang semakin tinggi itu bikin lo tetap konsisten di situ. Satu lagi, udah benih, balikin. Niat lo harus terus yang sama. Kalau misalnya lagi down nih, lo ingat lagi, pertama kali lo bikin podcast, semangat lo kayak apa? Balikin lagi gitu.
Kayak gue dulu juga digituin sama. Lo udah bosen nih nyambut tamu nih. Lo ingetin lagi, pertama kali lo ngelamar kerja itu kayak apa? Semangatnya lo tuh kayak apa? Di situ lo pasti akan, oh iya ya, bener juga ya. Gue dulu mau berangkat kerja, gue rapi-rapi banget, cukur kumis, dasi segala macem. Sekarang kok ogah-ogahan. Nah itu baiknya sih untuk stay konsisten ya di situ. Sama minta masukan sama orang-orang yang sudah. Sekarang kan banyak kan, lo bisa lihat di TikTok, bisa lihat di IG, siapa nih yang speaker anak muda yang keren, yang lo jadi panutan. Nah dari situ lo belajar, lo bisa kesempatan DM, lo bisa ada dia punya training, lo ikutin workshop. Nah dari situ insya Allah bisa gitu. Makasih jawabannya. Sama-sama. Oke. Kasih plus dong buat Tian, keren tuh jawabannya. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Pangestu. Sip kali. Saya nanya, gimana sih cara biar supaya dari Indonesia terus pindah ke luar negeri, ke contohnya Australia sama Jepang itu, langsung dapat kerjaan gitu. Yang mana di situ tuh skillnya kan masih belum kelihatan gitu. Yaudah itu aja. Oke, ya ini enggak mungkin spesifiknya Australia sama Jepang ya. Nah, Ya. kalau itu sih yang pasti lo udah harus ada skill tertentu nih. Soalnya kalau Jepang terkenalnya apa sih? Anime, enggak? Lo bisa gambar nggak? Atau lo bisa bikin cerita nggak? Nah dari situ lo cari jalur-jalurnya yang emang arahnya ke sana. Kalau dulu sih gue sempat malah mau jadi perawat karena ada pelatihan di Indonesia yang ngirim ke Jepang. Nah itu tapi nggak tahu sekarang, mungkin ya intinya sih lo harus punya skill dulu satu. Yang kedua lo cari jalur-jalur yang memang mengarahkan ke arah sana. Dulu sempat dibuka tuh di Australia, di New Zealand, Jepang juga ada, tapi Jepang tuh lebih sulit. Yang bikin sulit apa? Sertifikat. Semua harus ada sertifikasi. Untuk kalau di Australia buruh tuh ada, ya salah satunya untuk masuk ke sana ya lo nikah aja sama orang sana. Salah satu jalur lain ya gitu. Atau lo punya keluarga yang memang sudah hijrah di sana, punya permanent resident, lo tabung untuk jalan ke sana, atau ya cari relasi yang bisa masukin lo ke sana. Nanti di sana baru ada apaan kerja. Emang di sana tuh buruh itu bisa sejamnya $100, udah sampai $100. Teman gue di sana sekarang udah sejamnya $75 sejam. Ya lumayan aja, tapi kan kehidupan di sana mahal. Nah balik lagi, intinya lo harus ada skill yang udah lo punya. Kalaupun masih belum bagus, diasah terus, sama cari channel untuk arah sana. Sertifikasi bahasa Inggris tentunya. Skillnya itu kan ya termasuk bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ke Australia, yang ada lo jadi ilegal, bisa dikejar-kejar polisi. Cukup menjawab kah? Gali? Iya cukup. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke Mas Adi, terima kasih pertanyaan teman-teman PKL nih udah terjawab. Ya mereka sih nanyanya begitu-begitu aja. Mungkin ada pertanyaan yang pengen mereka tanya tapi bingung cara nyampeinnya. Nanti boleh teman-teman di sini tanya, mau DM kan udah pada tahu Instagramnya Mas Adi. Boleh tanya lebih detail lagi tentang gimana sih cara kerja di luar negeri, atau seberapa asiknya, seberapa enaknya. Tanya yang bagus-bagus aja dulu, jangan yang enak-enaknya, ntar lu pada takut lagi. Gitu. Oke nih Mas, paling kita ngobrol udah sejam, itu juga nanti harus podcast lagi sama yang lain. Jadi terakhir deh, Mas Adi bisa kasih tips ke teman-teman di sini, apa sih bagaimana bisa punya rasa juang yang begitu kuat sampai sekarang masih bertahan tuh. Diulang lagi mungkin yang tadi udah diomongin. Tadi kan mereka pada hilang fokus tuh. Oke. Mungkin karena kita mau meninggalkan jejak yang baik ya di dunia, dan salah satu jejak paling bagus yang ditinggalin ya sama Rasulullah SAW. Jadikan beliau Rasulullah jadi idola kalian. Jadikan Al-Quran manual hidup kalian. Kalau
ada merasa jenuh, jatuh, capek, putus asa, ambil wudhu, baca Quran, baca artinya. Kalau nggak bisa sendiri, cari guru yang sudah kalian tahu gimana track recordnya yang bagus. Yang lagi semua harus berdasarkan Quran dan hadis. Balikin ke diri kalian, motivasi diri sendiri. Kita hidup cuma sebentar. Kehidupan ini kalau dibandingin 1,5 jam di dunia, akhirat itu seharinya 1000 tahun di dunia. Jadi 1,5 jam kalian mau dijadiin apa? Motivasi diri, belajar dari banyak senior, belajar dari orang-orang. Kalau untuk kehidupan muamalah dunianya ya, tapi untuk diri kalian sendiri baliknya cuma satu, Quran, hadis. Belajar aja dari situ, bedah banyak contoh-contoh kehidupan dari para nabi, gimana mereka bisa berjuang. Disitulah kalian akan meninggalkan jejak yang bagus di dunia. Kalau untuk profesionalisme ya itu, belajar, tidak berhenti bergerak, tidak berhenti belajar, terus evaluasi diri, terus kembangkan diri, cari. Kalau sekarang butuhnya sertifikat, ya boleh sih, tapi jangan terlalu ngejar banget, karena contohnya gua lebih mengutamakan pengalaman kerja dengan doa yang tulus, baik, niatnya mau bantu orang tua, bantu keluarga, insya Allah itu akan ada jalannya. Selalu pasti ada jalannya, nggak pernah putus. Jadi bismillah semuanya, langkah kalian dengan bismillah. Dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditutup, Oh, guys. belum. Podcastnya belum ditutup. Jadi mungkin untuk lebih menekankan Mas Adi, tadi Mas Adi bilang pengalaman lebih baik dibandingkan sertifikat gitu ya. Jadi bener nih guys, kalian kan bisa dibilang sudah pengalaman, ada yang 2 bulan, ada yang baru 2 minggu, tapi udah diomelin sama bapak-bapak sarungan. Itu kan, tapi itu jadi pengalaman ke kalian. Mendingan kalian diomelin sekarang, masih muda, daripada ntar udah tua masih diomelin juga, masih nggak tahu mau ngapain. Tapi ini udah pengalaman yang harusnya selama 2 minggu atau 2 bulan itu punya pesan ke kalian bahwa perlu untuk menjadi seseorang yang lebih berjuang, lebih fokus, lebih merasa dirinya belum tahu apa-apa. Jadi bukan ada yang orang lagi bercerita pengalaman malah main game. Itu kan merasa dia, itu pengalaman udah gue sering denger, ngapain sih gue dengerin orang ini, bapak ini cerita, nggak ada manfaatnya gue. Itu kan kalian mungkin merasa eksklusif gitu, merasa sudah pintar, merasa sudah jago, padahal perjalanan masih jauh. Nanti pun ketika kalian sudah berhasil mencapai kesuksesan itu nggak abadi. Gue selalu cerita ke kalian kan bahwa dalam waktu singkat, ketika yang nyiptain kita mau nyuruh, mau bikin kita jatuh, mudah banget, kayak ngebalikin telapak tangannya tinggal shoot, udah jatuh semuanya. Jadi tolong lebih fokus lagi, karena pengalaman itu jauh lebih mahal dibandingkan nanti nilai gue kasih nih jurnal, gue kasih nilai A, B, itu nggak ada artinya sama pengalaman ketika kalian benar-benar terjun, benar-benar kalian nikmatin pengalaman bekerja, mendengar. Karena secara teknis, kalau gue nilai kalian secara teknis itu masih nggak jauh dari angka 0, nyentuh 100 tuh masih jauh, tapi yang bakal gue nilai itu dari attitude kalian. Jadi tolong, pengalaman untuk PKL itu bukan nilainya yang dikejar, tapi pengalamannya, karena namanya juga praktek kerja di lapangan, jadi ada prakteknya, pengalamannya, itu ya guys ya. Oke deh Mas Adi, gue jadi ceramah nih ke teman-teman PKL, lu juga mesti sholat. Ini gue udah pakai sarung tapi nggak sholat. Oke, terima kasih Mas Adi, ngobrol-ngobrolnya udah panjang lebar. Sama-sama, sudah bercerita. Semoga bermanfaat. Akhirnya kita yang jarang ngobrol kayak gini bisa ngobrol depan kamera. Nanti mudah-mudahan Direkam ke depannya direkam lagi. Mudah-mudahan ke depannya lebih sering ngobrol lagi, sering tukar pikiran. Mudah-mudahan adiknya yang masih suka keluar masuk, yang lo udah jarang keluar masuk, bisa ngikutin. Amin. Tapi ya didoain aja ya. Oke deh, kalau begitu terima kasih telah menonton teman-teman Nubi Sabi. Saya Faisal Salatif bersama Adian Sarahman. Oke, ciao guys. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.